Selamat pagi, saya Sri Bintang Simamora dari kelas reguler B2 dengan NPM 07-2012-4002. Saya akan menjelaskan materi kewirausahaan pada semester ini. Yang pertama, beda pegawai dan pengusaha. Pegawai adalah orang yang menjalankan perintah dari pengusaha. Biasanya, pegawai hanya akan menjalankan sesuai prosedur dan ide-ide oleh pengusaha, sedangkan pengusahalah yang memberikan ide pertanggungjawaban yang mempunyai hak atas usaha itu sendiri. Pengusaha bisa mengambil risiko yang cukup besar, tapi juga bisa dapat keuntungan yang sangat besar yang tidak terjangkau atau di luar ekspektasi dengan keuntungannya, sementara pegawai hanya akan mendapatkan uang dengan sesuai kontrak. Jadi kita sudah mengetahui bulan depan berapa sampai bulan-bulan selanjutnya, dan mungkin tahun-tahun berikutnya kita sudah tahu bagaimana grafik peningkatan keuangan kita di perusahaan tersebut. Sementara pengusaha itu dia bisa melakukan apapun dengan risiko sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan pendapatan yang tidak terduga setiap bulannya, bahkan bisa dikatakan setiap harinya. Pegawai hanya akan menjalankan ide-ide, sementara pengusaha yang akan melakukan inovasi. Semua ide akan bisa ditampuh, sementara pegawai hanyalah sebagai penjalan, dan bisa dikatakan pengusaha lah konseptornya. Materi kedua adalah tentang rencana bisnis yang akan dilakukan. Saya mempunyai bisnis sendiri dengan nama brand saya Bintang Love. Bintang Love artinya bintang adalah nama saya sendiri, dan Love artinya bunga dalam bahasa Perancis. Jadi saya menjual bunga-bunga kering yang sudah didekorasikan kepada buku, ataupun saya menjual mahkota dan dream catcher, yaitu gantungan di pintu. Rencana bisnis ini telah berjalan selama 2 tahun dan sudah bekerja sama dengan HM Sempurna. Saya melakukan workshop di event-event, workshop cara ngebinding buku, dan workshop tentang bunga kering. Dengan produk ini, saya langsung menyiapkan logonya. Jadi logo itu juga langsung saya upkan dengan siapa yang membuat logonya. Jadi ini adalah semacam hak paten yang saya miliki sendiri. Bisnis ini masih berjalan sampai sekarang, dan syukurlah saya selalu kehabisan barang. Jadi saya sekarang menerapkan sistem pre-order, dipesan dulu baru saya buat barangnya, karena jika mengestok saya selalu kehabisan. Jadi saya akan mendahulukan yang sudah order dibanding yang sudah saya sediakan. Dan dengan pre-order mereka bisa memilih jenis buku, karena saya menyediakan 2 ukuran buku, besar dan kecil. Mereka bisa memilihnya dengan kertas. Kertasnya saya buat dari kertas kosong dengan tema vintage, karena bunga kering dengan vintage menurutku perpaduan yang sangat menarik. Dan kertasnya itu merupakan tidak kertas yang memiliki garis-garis, tetapi kertas kosong. Jadi selain menulis juga bisa digunakan untuk sketsa maupun gambar. Dan rencana bisnis ini bukan hanya rencana saja, tapi sudah saya jalankan, dan saya sudah menjadi instruktur workshop tersebut dan sudah bekerja sama dengan menurutku PT yang besar sebagai sponsor saya. Oke. Materi yang ketiga di semester ini membicarakan tentang aset dan liabilitas. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan akibat peristiwa masa lalu ataupun transaksi yang terjadi di masa lalu. Manfaat aset itu bisa dipertukarkan dengan aset lain, bisa juga dibagikan dengan para pemilik perusahaan. Contoh aset merupakan kas, surat-surat berharga, piutang usaha, maupun saham yang telah berjalan dari tahun-tahun dulu. Jadi, liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul akibat peristiwa di masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Dan penyelesaian liabilitas akan diselesaikan biasanya dengan kreditur, maupun bisa dilakukan dengan pembayaran kas,
penyerahan aset lain, pemberian jasa, maupun konversi kewajiban menjadi ekuitas. Jadi bisa disimpulkan liabilitas adalah hutang dan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan di masa kini. Materi keempat yang kita pelajari adalah tentang makna, logo, dan merek. Saya akan membawakan contoh bisnis saya sendiri dengan bisnis saya Bintang Louvre. Makna dari merek saya Bintang Louvre adalah menandakan bintang ini adalah nama saya, tapi mempunyai makna ganda. Bisa juga bintang di langit yang artinya memberikan cahaya, ketenangan. Sementara Louvre adalah dari bahasa Prancis yang artinya adalah bunga. Kenapa saya membawa dari bahasa Prancis juga adalah karena kita tahu sastra dari Prancis adalah sastra yang mengubah dunia pada abad ke-17. Jadi, tema yang saya bawakan dalam membuat buku ini adalah temanya adalah menulis dalam 30 hari. Jadi, ini bukunya, ini bunga keringnya. Saya juga buat di covernya undangan untuk berkelana, artinya jika kamu punya buku ini, kamu dapat mengeksplor apapun imajinasi kamu, baik dalam sketsa, gambar, ataupun itu belum bentuk tulisan. Jadi, ini bukunya saya buat kertas kosong supaya dapat menulis maupun menggambar, dan saya buat isinya 30 halaman karena targetnya adalah dalam 30 hari kamu harus selalu menulis maupun menggambar selain sebagai bahan meditasi, jadi sebagai bahan meditasi dan peluapan pikiranmu sendiri. Sementara dalam logo saya menggunakan bintang Louvre. Saya cukup simpel. Daun-daun ini menandakan bahwa bunga-bunga tidak terpisah dari daun. Jadi semua fungsi dari pohon tersebut digunakan dengan maksimal. Jadi bisa dikatakan gampang dijumpai. Sekarang saya di ibu kota Jakarta yang lebih memudahkan pengiriman kemanapun produk ini akan lebih murah. Hal yang diperhatikan saat nge-branding image adalah kita harus memastikan bahwa barang kita ini simple dan bermakna. Saya bisa katakan produk saya ini simple dan bermakna karena tulisan kita akan abadi. Tahun-tahun berikutnya kita melihatnya, ini akan menjadi makna yang sangat luar biasa karena kita mengungkapkan perasaan kita sendiri. Jadi dengan promosi, branding image akan berhasil. Promosi yang saya gunakan adalah saya berkenalan dengan komunitas-komunitas, membuat pameran di event-event. Dengan itu saya promosi dan juga membagikan logo saya. Jadi secara tidak langsung itu sudah tersebar. Saya juga melakukan workshop. Jadi jika saya diminta untuk melakukan pengajaran, saya akan melakukannya karena saya percaya dengan mulut ke mulut adalah promosi yang sangat-sangat mundur dari zaman purbakala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelayanan prima. Pelayanan prima adalah kita harus memastikan saat produk kita terjual tidak ada lagi tuntutan dari konsumen. Jadi saat konsumen membeli barang kita harus melayani semua pertanyaannya. Apapun pertanyaannya kita harus perhatikan, kita harus memberikan loyalitas, kita harus menjawab pertanyaan mereka dengan memperhatikan attitude kita harus memastikan mereka mendapat attention dari kita, dan kita harus melakukan action. Maksudnya kita harus memberikan seperti garansi jika memang barang ini rusak dengan di luar ekspektasi, maka saya mewajibkan bahwa saya akan menggantinya dengan baru. Jadi itu merupakan pelayanan prima yang bisa saya berikan. Selanjutnya etika bisnis. Menurut Bertens, etika bisnis ini terdiri dari multilateralism, artinya bisnis kita ini tidak mengganggu hak orang lain, tidak merugikan hajat hidup orang lain. Selainnya, kita tidak melanggar hukum, kita tidak menjual produk-produk yang sudah dilanggar hukum, karena akan menyebabkan masa depan generasi selanjutnya, karena itu yang dipertaruhkan jika kita melanggar hukum. Selainnya adalah deontologi, melakukan hak kewajiban kita. Salah satunya adalah kita harus
membuat hak paten produk kita, merek kita sendiri, brand kita. Jadi tidak ada yang akan memplagiarisme. Kita akan menuntut jika ada yang memplagiarisme produk kita, tapi kita tak boleh takut ada saingan, karena kita harus selalu menggunakan inovasi kita untuk memikirkan bagaimana cara kita mengembangkan produk kita supaya lebih masuk di daya ingat konsumen kita sendiri. Dan paling saya suka dari teori Bartels adalah tentang teori keutamaan, yaitu kita tidak terpacu berdasarkan etis dan moralis dalam masyarakat dalam membuat produk. Tapi yang paling penting adalah kita menggunakan hati nurani kita sendiri dalam menggunakan produk kita sendiri. Percayalah, hati nurani tidak akan pernah berbohong. Jadi, ini semua penjelasan saya tentang materi di semester ini. Untuk Mem, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Maaf saya harus membuat tugas ini karena kemarin sistem dalam portal yang diberikan oleh Universitas Widyatama, entah mengapa saat ujian saya bermasalah. Padahal saya sangat memfavoritkan materi ini. Bisa dibilang ini adalah materi favorit saya karena saya sangat suka berbisnis. Terima kasih dan selamat pagi.